Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman ya. Selamat pagi menjelang siang, teman ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini ya, gue mau ngupdate perkembangan Bitget teman ya. Karena udah 6 hari yang lalu gue terakhir update mengenai perkembangan Bitget ya. Yang kemarin kalau nggak salah Bitget menciptakan sebuah token meme untuk hadiah reward staking kalau nggak salah ya. Kalian bisa tonton video gue yang ini nih ya. Bitget punya tuyul. Oke, nah kali ini ada perkembangan dan news apa mengenai Bitget ya. Nanti bakal gue update di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Tapi seperti biasa teman ya, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah lama, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman ya, di sini gue udah masuk di crypto bubble. Terlihat banget di sini untuk market cryptocurrency saat ini sedang mirah meruna ya teman ya. Hal ini dikarenakan memang baru-baru ini ada kabar ya mengenai CEO dari Binance ya atau Chang Peng Zhou yang telah mengundurkan diri. Nah untuk infonya itu udah gue update ya di video gue sebelumnya. Kalian bisa tonton detailnya seperti apa teman. Nah, kalau kita lihat di sini memang untuk market top 100 ya, ini mengalami penurunan ya. Bahkan Bitcoin sendiri juga crash ya dengan apa namanya? Juga crash 3% ya. Dan Ethereum juga crash juga gitu, teman. Rata-rata saat ini mengalami penurunan. Ya memang mungkin karena memang mau akhir tahun ditambah sentimen mengenai CEO dari Binance itu ya. Jadi klop banget lah ya yang bisa menyebabkan penurunan untuk cryptocurrency saat ini. Oke. Nah, untuk Bitget sendiri bagaimana Bang? Oke, sebentar kita akan cek ya. Bitget itu top 3 top 400 kalau nggak salah ya, sebentar. Oke, sebentar ya. Nah, ini ya, Bitget Dan kalau kita lihat di sini untuk Bitget ya, itu berada di ranking 367 dan saat ini mengalami minus 7,4%, teman ya. Dan menempatkan harganya saat ini di level 0,00015 berarti ya 147 ya teman ya. Jadi mengalami penurunan yang cukup lumayan ya. Jadi nggak hanya Bitget ya, jadi hampir rata-rata saat itu mengalami penurunan ya 5 sampai 12%. Intinya seperti itu ya, rata-rata ya. Ada yang 7%, ada 8% ya. Rata-rata kita ambil 5 sampai 10% lah gitu aja ya untuk all market saat ini, teman. Nah, lalu ada perkembangan dan news apa nih mengenai si Bitget Langsung kita kepoin aja ya. Jadi nggak usah lama-lama, teman. Oke. Oke ya teman-teman ya, ini tampilan dari websitenya si Bitget ya. Jadi kalau kita bertanya apakah Bitget masih uh, prospek nih ke depan ya. Kalau menurut gue pribadi, kalau menurut pandangan gue pribadi ya, gue masih tetap optimis saja ya untuk Bitget Yang pasti kalian untuk berinvestasi kalian sediakan uang dingin ya. Jadi buat jaga mental kita aja lah teman ya. Dan selama ini gue masih ini ya teman ya, masih optimis terhadap Bitget sih teman ya, untuk mengenai perkembangan dan sepak terjangnya. Meskipun memang gue akuin ya untuk perkembangan Bitget dari updatean itu kurang maksimal teman. Kalau menurut gue pribadi kurang maksimal karena terlalu banyak proyek kalau menurut gue pribadi ya. Oke. Nah ini gue udah masuk di Twitternya si Bitget ya, yang dimana memang kita tunggu-tunggu itu pada tanggal 7 Desember untuk peluncuran Kibres atau mobil elektrik dari proyek Bitget Mudah-mudahan sih ini nantinya bisa nyiptain demand ya, mudah-mudahan. Jadi percuma aja kalau ini dirilis tapi untuk proyek kedepannya nggak bisa nyiptain demand untuk Bitget percuma ya. Gue rasa tim Bitget juga memikirkan hal itu, teman ya. Nggak mungkin dong dia nyiptain proyek gitu-gitu baik tanpa memikirkan adanya nantinya atau exposure yang didapat Bitget dari proyek ini tuh apa ya, karena ini kan proyek kerjasama dengan perusahaan ya, perusahaan mobil gitu teman ya, dan mobilnya itu ngambil dari mobil Cina. Nah ini udah gue jelasin semua, jadi nggak perlu gue ulangin lagi, kalian bisa tonton video gue sebelumnya. Nah yang terbaru nih teman ya, yang terbaru katanya mereka tuh akan burn gila-gilaan ya. Lagi-lagi Bitget tuh mengumumkan burn yang cukup besar gitu teman ya. Kemarin dia sempat burn berapa gitu ya. Jadi cukup besar, tapi memang yang di burn itu
koin dari timnya, teman-teman ya. Jadi nggak ada efek sama sekali terhadap market. Kecuali memang tim BitGetPrace itu buyback, habis itu di burn, itu sangat berefek gitu teman. Nah, kabarnya sih ini akan memburn 4 triliun ya. Ini gue kutip dari The News Crypto ya, sebentar. The News Crypto ya. Kegembiraan semakin meningkat di komunitas Brace ya. Proyek Crypto Engineering mengumumkan rencana untuk membakar 4 triliun Brace. Nah, apakah ini yang dibakar 4 triliun itu adalah koin atau token milik tim lagi, atau dia membuyback ya? Kalau memang dia ngebuyback, gue rasa ini akan berdampak yang cukup signifikan. Tapi kalau dia ngeburn dari koin dari timnya, ya gue rasa nggak akan ada dampak sama sekali gitu teman ya. Ya ada dampaknya, supply-nya berkurang, intinya seperti itu. Nah, untuk 18 jam yang lalu ya, hadiah BV untuk Brace akan diberikan. Oke, ini yang udah gue infoin teman ya. Jadi dia tuh baru aja ngebuat sebuah token BV yang namanya, yang dahulunya itu dia hanya sebatas meme-meme lelucon aja di BitGetPrace, tapi entah kenapa tiba-tiba dia menjadikan meme lelucon ini menjadi sebuah token yang nantinya dijadikan sebuah hadiah reward dari staking BitGetPrace. Nah, kemarin juga ada yang tanya ya, Bang, kira-kira stakingnya di mana? Nah, nanti bakal diumumin ya, nggak sekarang ya. Mungkin di bulan Desember ya, mungkin ya teman ya. Tapi kedepannya kalau memang ada perkembangan mengenai stakingnya diumumin gitu teman. Ini seperti itu ya. Kalau untuk sekarang belum ada. Nah, di sini ya, ini pada 22 jam yang lalu teman ya, tim BitGetPrace itu nge-tweet nih, 4 triliun burn masuk ya. Apakah Anda senang dengan luka bakar ini? Ya, dia ungkapin seperti itu. Nah, kalau kita sebagai holder ya seneng-seneng aja ya, supply-nya itu di burn ya. Apalagi bisa berdampak langsung terhadap harga dari BitGetPrace itu sendiri gitu teman. Nah, yang kita pertanyakan kan ini yang di burn, supply yang beredar di buyback lalu di burn, atau supply koin dari timnya gitu. Kalau koin dari timnya sudah pasti nggak akan berefek apa-apa meskipun di burn 10 triliun pun ya teman. Ya paling nggak ada efek pengurangan supply-nya. Tapi kalau kita flashback ke belakang, memang developer dari BitGetPrace ya, dia itu memang mempunyai visi yang cukup besar untuk mempunyai misi yang cukup besar untuk memburn supply-nya itu 99% cuy. Dan itu dicanangkan 3 tahun ke depan. Gitu teman ya. Oke. Jadi itu misinya yang cukup besar kalau menurut gue pribadi gitu teman ya. Apa mungkin dengan nanti ini mereka sudah mulai mencicil teman ya, otomatis dia sudah mempersiapkan masa bull run untuk BitGetPrace ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan di masa bull run BitGetPrace bisa boom lagi ya, mudah-mudahan teman ya. Kita berharapnya yang terbaik aja lah teman ya. So selama ini gue masih yakin ya, intinya tuh masih positif lah terhadap BitGetPrace ya, kalau kita lihat dari perkembangan BitGetPrace ini, meskipun sebagian ada yang kontra ya teman. Buat kalian yang kontra, nggak suka video gua mengenai BitGetPrace, skip aja video ini teman. Oke. Dan kalau mereka tanya apakah senang dengan pembakaran ini ya, otomatis senang ya. Kalau di burn itu sudah pasti senang ya, melihat proyeknya yang cukup banyak meskipun kurang maksimal. Tapi yang kita pertanyakan ini di burn itu pasokan yang beredar di buyback lalu di burn, atau punya timnya lagi. Kalau di bulan kemarin kan punya timnya tuh yang di burn. Alhasil apa dampaknya? Nggak ada dampak apa-apa, yang namanya bukan supply yang beredar di burn kecuali supply yang beredar di burn ya. Tapi overall perkembangannya cukup menarik ya untuk BitGetPrace ya. Dia memanfaatkan momen penurunan harga ya untuk memburn si BitGetPrace ya, atau supply dari BitGetPrace. Dan untuk keybrace-nya kita tunggu aja pada tanggal 7 Desember. Artinya ini 17 November, 19 hari lagi. Artinya saat ini mungkin nggak nyampe 19 hari ya, mungkin 2 minggu kurang lah ya. Oke. Dan dia masih tetap ya berkolaborasi dengan Wazir untuk hadiah apa namanya nih? Hadiah nebak ya, nebak bola kalau nggak salah ini ya. Ini tapi hadiahnya untuk 20 pemenang ya, lucky winner yang akan menerima 150 juta Brace teman untuk hadiahnya teman. Dan dia juga berkolaborasi dengan Emmet Finance teman ya. Jadi banyak sekali memang selama ini ya BitGetPrace itu sudah berkolaborasi ya. Jadi memang untuk tujuannya itu untuk ngembangin
adopsi chain BRC20 dari si Bitgetbridge itu sendiri ya, teman. Nah, ini Nabok juga ya. Nabok ini wallet yang salah satu berkolaborasi dengan Bitgetbridge yang support jaringan BRC20 dari Bitgetbridge ya. Jadi memang kalau kita lihat dari partner ya, ini gue masuk di websitenya Bitgetbridge, teman. Kalau kita lihat dari partnership ya yang udah dijalin oleh si Bitgetbridge ini cukup banyak banget cuy ya. Udah banyak banget kok. Kalian bisa lihat sendiri untuk partner-partnernya. Makanya gue sampai saat ini masih positif aja ya terhadap si Bitgetbridge gitu temen ya. Gue masih yakin di bull run Bitgetbridge akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Itu pandangan gue pribadi. Kalian wajib dior riset temen ya. Oke. Ini partnernya juga udah banyak banget ya pertukaran-pertukaran, dan kalau kita lihat di sini news update dan ekosistem ya. Ini tersusun rapi ya di website terbarunya si Bitgetbridge ya. Dari mulai DeFi nih. DeFi-nya yang udah berkolaborasi kalian bisa lihat sendiri. Ini cukup banyak banget sih kalau kalian scroll-scroll ya. Proyek-proyek kripto yang udah berkolaborasi itu cukup banyak karena memang dia mencanangkan bahwa berapa ribu gitu ya proyek, tapi baru diumumkan di bulan-bulan yang lalu tuh baru 150 proyek kripto yang udah bergabung ya atau bermitra dengan Bitgetbridge ya. Ini untuk NFT, ada proyek DEX ya. Ini ada Launchpad, ada Break, ada Metaverse Endgame gitu teman ya. Jadi cukup banyak banget proyek-proyek yang udah tergabung atau bermitra dengan si Bitgetbridge ya. Jadi karena alasan itu juga meskipun market Bitgetbridge kalau kita lihat saat ini mengalami penurunan ya, tapi gue tetap yakin ya Bitgetbridge itu masih ada kesempatan ya kalau memang proyek-proyeknya ini masih dipertahankan dan dikembangkan oleh developernya. Ya teman, melihat komunitasnya Bitgetbridge ya sudah lumayan ya, nggak banyak sih, nggak banyak-banyak amat ya, tapi udah lumayan gitu teman ya. Jadi gue berharap sih tim Bitgetbridge terus ngembangin ya proyek-proyeknya serta updateannya terus digencar ya. Dan gue rasa jika tim Bitgetbridge bisa memaksimalkan proyeknya ya, nggak usah semuanya ya, beberapa proyek dari Bitgetbridge bisa dimaksimalkan. Gue rasa itu cukup lah ya untuk mensokong pertumbuhan dari si Bitgetbridge sendiri ya. Dan kalau gue lihat saat ini memang ada penurunan ya, nggak hanya Bitgetbridge ya, jadi banyak penurunan dari all crypto lainnya ya teman. Jadi hal yang wajar juga ya kalau Bitgetbridge saat ini juga mengalami penurunan. Tapi kalau gue lihat di sini ya, Bitgetbridge itu tertahan di area 0,0013 ya teman ya. Karena di sini shadownya yang udah kebentuk itu cukup tajam ya. Artinya di sini adalah area demand yang cukup kuat ya. Kalaupun dia nantinya bisa nge-break out garis kuning ini ya teman, atau garis support atau area support yang bisa dibilang cukup kuat untuk demandnya ya, mungkin dia akan mengarah di satu lagi ya, 0,011 sampai 0,112. Kalaupun dia ada kenaikan ya mungkin dia masih mengarah di level resisten yang udah gue kasih blok kuning ini ya di sini ya, di area 18 ya, di resisten tertinggi terakhirnya di sini. Oke. Dan di sini kalau gue lihat juga dari apa namanya segi Fibonacci ya. Jadi untuk saat ini memang tim harga Bitgetbridge saat ini mempertahankan area 0,618 Fibonacci. Kalaupun dia ada naik mungkin nanti dia akan naik di 0,0016 ya. Kurang lebih seperti itu di sini ya, kalaupun dia ada kenaikan. Kalau ada turun ya gue rasa dia akan balik di area ini nih, 0,0012 atau area sekitar 1 Fibonacci ini ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Untuk info serta update news mengenai si Bitgetbridge. So, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Apakah kalian tetap yakin dengan perkembangan dan news mengenai Bitgetbridge? Kalian bisa berikan komentar di kolom komentar ini ya, teman. Oke. Dan tetap teman-teman di sini tuh ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman ya. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.